Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat khairan Nandaumi, kaifa halukum jami'an? Semoga semua Nandaumi dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu kembali bareng Umi Laila di sini. Nah, anak-anak Umi, sebelum memasuki pembelajaran hari ini, yuk berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran selama proses pembelajaran. Materi pertama, silakan dibuka buku cetaknya halaman 47 ya nak. Ino dan teman-teman berkumpul di teras rumah. Mereka mendiskusikan cara bermain kubus susun. Kubus-kubus dikelompokkan, kemudian dibandingkan banyaknya. Coba anak-anak Umi perhatikan, ini gambar apa ya? Yap, benar sekali, ini adalah gambar kubus. Karena jumlah kubusnya ada 1, maka nilainya adalah 1 satuan. Nah, kalau yang ini, kubus-kubusnya sudah dikelompokkan. Dalam satu kelompok ada 10 kubus atau 10 satuan. 10 satuan tadi selanjutnya akan kita sebut sebagai 1 puluhan. Sekarang 1 puluhan tadi akan kita kelompokkan kembali. Satu kelompok terdiri dari 10 puluhan. Jadi 1 puluhan ada 10 ya. Sehingga 10 puluhan tadi kalau kita hitung nilainya menjadi 100 atau disebut juga dengan 100-an. Nah, sekarang yuk berlatih bersama kita menghitung jumlah benda yang sudah dikelompokkan. Sekarang sudah ada beberapa kumpulan kubus. Yuk kita hitung bersama. Ada 200-an, 20-an, dan 5 satuan. Jadi 200 ditambah 20 ditambah 5 sama dengan 225. Wah, ternyata dengan dikelompokkan menghitungnya menjadi lebih cepat ya daripada menghitung satu persatu. Kita latihan lagi ya. 300-an atau 300 ditambah 10 puluhan atau 10 ditambah 9 sama dengan 319. Wah, mudah ya. Sekarang yuk kita cari tahu kelompok manakah yang lebih banyak, 235 atau 319 ya. Yap, benar sekali. Yang paling banyak adalah 319. Sekarang kita latihan di halaman 48. Berilah tanda centang untuk kelompok kubus yang jumlahnya lebih banyak. Setelah bermain kubus, Ino dan teman-temannya bernyanyi sambil menari. Semua menari dengan gembira. Karena bergirang hati bersorak, bertarung
Wah, ternyata menyenangkan ya, karena semuanya dapat menari dengan gembira. Kita lanjutkan ke pembelajaran 2 di halaman 50. Dino dan teman-teman suka bermain di lapangan setiap hari Minggu. Mereka memilih bermain di lapangan karena luas dan bersih. Mereka tidak pernah bertengkar dan selalu hidup rukun. Mereka bermain dengan gembira. Kita simak ya percakapan antara Dino dan teman-teman berikut ini. Bermain bersama. Hari Minggu pagi, Dio, Vino, Sadi, dan Mila berada di lapangan. Mereka bermain berjalan dan melompat sambil berangkulan. Semua terlihat gembira bermain bersama. Ayo teman-teman, kita lari sambil melompat. Ayo, luruskan kaki kanan ke depan. Hop, lompat. Teman-teman, jangan cepat-cepat ya. Aduh, gerakanku salah. Nah, pada percakapan di atas terdapat 2 kalimat ajakan. Kira-kira yang mana aja ya? Yap, benar sekali. Yang pertama yang dikatakan oleh Dio. Ayo teman-teman, lari sambil melompat. Kemudian yang kedua perkataan Vino. Ayo luruskan kaki kanan ke depan. Hup, lompat. Nah, 2 kalimat ajakan tadi silakan anak-anak Umi tulis di Ayo Mencari Tahu halaman 51 ya. Nah, anak-anak Umi, jika sedang bermain, baik itu bersama adik, kakak, ataupun teman, tetap menerapkan sikap hidup rukun ya. Tidak boleh berebut atau bertengkar. Selain itu, harus saling menghibur dan pastinya tetap bergembira. Oke, sekarang silakan anak-anak Umi kerjakan Ayo Berlatih di halaman 54 bagian A dan B ya. Baiklah anak-anak Umi, kita lanjut ke pembelajaran 3 di halaman 55 ya. Hidup rukun dapat diwujudkan dengan sikap tolong-menolong. Nia dan teman-teman selalu hidup rukun. Mereka selalu membantu jika ada teman yang kesulitan, seperti yang mereka lakukan saat mengerjakan tugas sekolah. Dengarkan cerita yang akan Umi bacakan ya. Mengerjakan tugas. Nia dan teman-teman mengerjakan tugas di rumah Nia. Mereka membuat karya seni lipat. Nia membagikan kertas lipat. Semua mencoba membuat karya seni lipat. Nia, Dini, Vito, dan Ari berhasil membuat satu karya. Didin masih berusaha mencoba. Didin memohon bantuan. Teman-teman, tolong ajari aku. Teman-teman pun membantu Didin. Tugas sekolah pun cepat diselesaikan. Setelah mengerjakan tugas, Nia mengajak teman-teman bermain. Namun, Vito tidak dapat ikut bermain. Maaf ya teman-teman, aku harus segera pulang. Aku telah berjanji menemani sepupuku yang kemarin datang. Nah, dapatkah anak-anak Umi membuat kalimat pertanyaan berdasarkan bacaan tadi? Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain dan mengharapkan jawaban. Untuk membuat kalimat pertanyaan digunakan kata tanya. Pada akhir kalimat jangan lupa dituliskan tanda tanya. Ada beberapa kata tanya untuk membuat kalimat tanya. Yang pertama, siapa? Digunakan untuk menanyakan nama. Contohnya, siapa namamu? Yang kedua, kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kamu berangkat ke sekolah? Yang ketiga, di mana, kemana, dari mana? Digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana kamu tinggal? Kemana kamu akan pergi? Dari mana kamu datang? Yang keempat, berapa?
digunakan untuk menanyakan jumlah. Contoh, berapa jumlah koleksi buku ceritamu? Yang kelima, apa? Digunakan untuk menanyakan benda atau suatu hal. Contoh, apa yang kamu bawa? Bagaimana? Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut yuk. Sesampainya di rumah, Vito mengajak Dino sepupunya bermain. Mereka bermain kelereng di halaman. Dino mempunyai 156 butir kelereng. Vito mempunyai 124 butir kelereng. Coba kita bandingkan kelereng siapa yang lebih banyak. Untuk membandingkan jumlah kelereng Dino dan Vito, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. 1. Bandingkan mulai angka yang paling kiri atau angka ratusan. 2. Jika angka ratusannya sama, maka bandingkan angka puluhannya. 3. Jika angka puluhan juga sama, maka bandingkan angka satuannya. Perhatikan contoh berikut. Pada bilangan 124 dan 156, angka ratusannya bernilai sama, yaitu 1. Angka puluhannya ternyata berbeda, 2 lebih kecil daripada 5. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa 124 lebih kecil dari 156 atau 156 lebih besar dari 124. Nah, simbol untuk tanda lebih kecil adalah seperti ini. Dan simbol untuk tanda lebih besar adalah seperti ini. Untuk memudahkan kita dalam mengingat lebih besar dan lebih kecil, kita bisa menggunakan garis bantu. Untuk yang pertama, kita bisa beri garis bantu akan membentuk seperti huruf K, artinya lebih kecil. Untuk yang kedua, jika kita beri garis bantu, maka akan membentuk huruf B, artinya lebih besar. (124) lebih kecil daripada 156. Simbolnya seperti ini. Kita ke contoh selanjutnya ya. Bandingkan 184 dan 181. Di sini kita bisa lihat angka ratusannya sama, yaitu sama-sama bernilai 1. Angka puluhannya sama-sama bernilai 8. Yang berbeda adalah angka pada satuan. 4 lebih besar daripada 1. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa 184 lebih besar daripada 181 atau 181 lebih kecil daripada 184. Simbolnya seperti ini ya. Nah, sekarang yuk Ananda Umi berlatih. Silahkan beri tanda lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya, lingkarilah bilangan mana yang lebih besar dan bilangan mana yang lebih kecil. Latihan ini ada di halaman 59. Nah, selanjutnya Ananda Umi akan latihan pada soal cerita juga ya. Ada di halaman 59 sampai 60. Nah, anak-anak Umi, semakin sering Ananda Umi berlatih, maka akan semakin terasa mudah menyelesaikan soal-soal matematika. Sekian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.